Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-20. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gadis bercadar hitam dengan sigap memegang gendok dan muntahan darah tertampung di dalamnya. Setelah 3 kali muntah darah, wajah Sekar Mayang berangsur kemerahan walau masih sedikit pucat. Panji Watu Gunung segera menghentikan tenaga dalamnya. Setelah Sekar Mayang terlihat membaik, Ratna Pitaloka buru-buru meletakkan buntalan kain berisi pakaian untuk bantal saat Panji Watu Gunung merebahkan tubuh Sekar Mayang. Wajah Ratna Pitaloka dan Dewi Anggarawati tersenyum lega sambil terus memandangi saudari mereka. "Anak muda sini kau," teriak Mondosio sambil duduk di kursi di tengah serambi. Gadis bercadar hitam berdiri di sampingnya. Panji Watu Gunung bergegas duduk di kursi sebelah kanan Mondosio alias Kelabang Koro. Sementara Ratna Pitaloka duduk di kursi dekat Panji Watu Gunung. Sedangkan Anggarawati memilih menemani Sekar Mayang di dipan kayu. "Ada kakek tua, apa sebenarnya tujuanmu mengajak aku kemari?" Panji Watu Gunung memandang ke arah Mondosio. "Hahaha, tak suka basa-basi. Bagus, aku suka sifatmu itu hahaha." Mondosio tidak menjawab malah tertawa terbahak-bahak. Ratna Pitaloka mendengus kesal. "Dasar kakek edan, ditanya baik-baik malah ketawa." "Jangan hanya ketawa kakek tua, jawab saja pertanyaanku," Panji Watu Gunung ketus. "Hahaha, baiklah. Sebelumnya kita berkenalan dulu. Namaku Mondosio, orang biasanya memanggilku Kelabang Koro." Panji Watu Gunung dan Ratna Pitaloka terkejut mendengar kata kakek itu. Kelabang Koro, tokoh sesat aneh yang tersohor karena ilmu racunnya, pikir mereka. "Sudah pernah dengarkan? Aku lanjutkan. Aku sudah mendengar tentang pemuda berjuluk Pendekar Pedang Naga Api yang mengguncang dunia persilatan aliran hitam dengan membantai Mahesa Rangkah dan mengobrak-abrik markas Kala Jengking Biru di alas lor. Tapi alasanku mengajakmu ke sini sebenarnya bukan itu," timpal Kelabang Koro kemudian. "Lalu apa tujuanmu?" Ratna Pitaloka tak sabar. "Aku tidak bicara denganmu gadis tengik. Tutup mulutmu atau kuracun kau biar diam." Mondosio mendelik marah omongannya dipotong Ratna Pitaloka. "Lalu apa maksudmu Kelabang Koro? Jangan bertele-tele," Panji Watu Gunung segera menyahut. "Hehehe," Kelabang Koro tersenyum simpul. "Aku ingin kau mengajak putriku bersamamu." "Apa?" Ratna Pitaloka dan Dewi Anggarawati berteriak bersamaan. "Diam kalian perempuan tengik, kalian cari mati ya berani berteriak kepadaku ha?" Kelabang Koro mendengus marah sambil berdiri dari tempat duduknya. "Kau pikir aku takut padamu kakek busuk?" Ratna Pitaloka meradang. "Pitaloka diam, dengarkan dulu omongan Kelabang Koro baru nanti bicara." Panji Watu Gunung mendelik tajam ke arah Ratna Pitaloka. Gadis itu seketika duduk dan diam. "Sudah jangan dengarkan dia kakek tua. Apa maksudnya kau meminta aku mengajak putrimu bersamaku?" Kelabang Koro duduk kembali. "4 purnama lalu aku bermimpi melihatmu. Saat itu kau menghadang banjir air lumpur yang menerjang Panjalu dan menyelamatkan semua orang." Resi Gandra dari Lewa berkata hanya kau yang akan mampu menyelamatkan kerajaan Panjalu. "Pokoknya aku mau kau ajak putriku bersamamu. Titik, terserah kau ambil jadi istri atau pelayanmu sekalipun aku tidak mau tahu." Gadis bercadar hitam menunduk mendengar ucapan Mondosio. Panji Watu Gunung dan Ratna Pitaloka saling berpandangan sejenak. "Alasanmu tidak masuk akal Kelabang tua." "Aku tidak mau," jawab Watu Gunung tegas. "Ya siap-siap saja gadis itu mati," Kelabang Koro acuh tak acuh. "Apa maksudmu Kelabang Koro? Bukankah kau sudah bilang untuk memberi obat penawar racunmu?"
Panji Watu Gunung mendelik tajam ke arah Mondosio. Aku sudah menduga kau akan menolaknya. Makanya sebelum aku dengar jawabanmu, aku hanya memberi obat penguat tubuh. Dalam beberapa saat jika obat penawar racunku tidak dia minum, pasti dia mati, Mondosio alias Kelabang Koro ketus. Dasar licik, ucapan Ratna Pitaloka lirih namun masih terdengar oleh telinga Kelabang Koro. Apa yang kau bilang gadis busuk? Kelabang Koro mulai gusar. Pitaloka bisa diam tidak? Jangan berkata apa-apa, kau menambah pusing kepalaku, Panji Watu Gunung geram. Wajah cantik Ratna Pitaloka seketika pucat melihat kemarahan Watu Gunung. Kakang Watu Gunung, Kang Bok Mayang, teriak Dewi Anggarawati seketika membuat Panji Watu Gunung segera mendekati Sekar Mayang. Wajah Sekar Mayang kembali memucat dan tubuhnya menggigil hebat. Cepat putuskan, atau gadis itu tak tertolong, teriak Kelabang Koro acuh tak acuh dari tempat duduknya. Baik, aku penuhi permintaanmu kakek tua. Cepat berikan penawarnya, Panji Watu Gunung panik. Mondosio mengambil botol keramik kecil dari dalam bajunya dan menyerahkan sebutir pil berwarna merah kepada gadis bercadar hitam. Buru-buru gadis itu mendekati Sekar Mayang dan meminumkan obat penawar racun. Tubuh Sekar Mayang berangsur tenang, dan wajahnya kembali merah. Perlahan mata Sekar Mayang terbuka lebar, dan senyum segera menghiasi wajahnya. Panji Watu Gunung, Ratna Pitaloka dan Dewi Anggarawati nampak lega. Tolu, Wuye, masuk ke sini, teriak Mondosio memanggil kedua orang kepercayaannya. Dua orang berlari masuk dan menghormat, iya Lurah Sendiko Dawuh. Pergi ke belakang, potong kambing, malam ini kita makan besar. Mimpiku jadi kenyataan hahaha, tawa Kelabang Koro memenuhi ruangan itu. Ratna Pitaloka mencibir, Dewi Anggarawati mengerutkan keningnya dan Panji Watu Gunung tersenyum kecut. Malam itu di kediaman Kelabang Koro, semua orang bersukaria, beberapa orang tampak minum arak dari beras ketan, rombongan teledek dari Pakuwon Kunjang diundang untuk memeriahkan acara. Hanya Panji Watu Gunung yang bingung memikirkan sesuatu. Ratna Pitaloka bahkan tidak tersenyum sama sekali. Sedangkan Sekar Mayang dan Dewi Anggarawati memilih duduk saja sambil sesekali makan sate kambing yang terhidang di meja. Malam semakin larut, Panji Watu Gunung dan ketiga gadisnya sudah beristirahat di tempat yang disediakan oleh Kelabang Koro. Karena hanya ada 2 kamar, Ratna Pitaloka dan Dewi Anggarawati tidur satu kamar. Sedangkan Panji Watu Gunung dan Sekar Mayang berada satu kamar. Kakang Watu Gunung, terima kasih sudah menyelamatkan nyawa Mayang, kata Sekar Mayang yang menyenderkan kepalanya ke dada Watu Gunung. Sudah kewajibanku Dinda Mayang, Kakang takut sekali kehilanganmu. Watu Gunung mengelus rambut hitam Sekar Mayang sambil memandang ke arah langit-langit teringat kejadian tadi. Maafkan aku Kakang, hanya bisa merepotkan Kakang Watu Gunung saja. Sekar Mayang tersenyum manis, menatap wajah lelaki tampan itu. Kau ini bicara apa Dinda? Sudah ayo kita tidur, Panji Watu Gunung mengecup mesra kening Sekar Mayang. Gadis itu memejamkan matanya, menikmati sentuhan bibir Panji Watu Gunung di dahinya yang terasa hangat. Malam semakin dingin, suara burung hantu dan jangkrik yang bernyanyi menemani tidur pulas mereka. Pagi menjelang tiba, kokok ayam jantan bersahutan membangunkan semua orang dari lelap buayan mimpi. Ketukan pintu kamar terdengar, dan Sekar Mayang membukanya. Seorang gadis bercadar hitam berdiri di depan pintu, membawa 2 gelas wedang jahe dan segendok air hangat. Panji Watu Gunung yang merasa cahaya mentari pagi, segera bangun dari tempat tidurnya. Tanpa berkata apa-apa, gadis berbaju putih dan bercadar hitam itu segera keluar dari kamar. Petik terbalik Kakang Watu Gunung, bagaimana dengan janjimu dengan Kelabang tua itu? Apa gadis itu tetap kau ajak? Tanya Sekar Mayang sambil mengulurkan kain untuk mengeringkan wajah Panji Watu Gunung yang baru mencuci muka. Aku tidak bisa ingkar janji Dinda. Sebenarnya aku tidak ingin itu terjadi karena aku menghargai kalian bertiga. Tapi aku juga tidak berdaya, apalagi melihat keadaanmu kemarin, Panji Watu Gunung memelas. Aku mengerti Kakang, semua yang kau lakukan hanya untuk kepentinganku. Kalau aku masih marah, itu berarti aku yang egois.
Dan aku juga tidak suka bila suamiku adalah orang yang suka ingkar janji. Sekar Mayang tersenyum manis sambil memeluk Panji Watugunung. Mengenai Putri Kelabang Koro itu, aku tidak menjanjikan apa-apa. Aku hanya mengizinkan dia mengikutiku. Dinda. Panji Watugunung menghela nafas panjang. Pagi itu Panji Watugunung dan ketiga gadisnya sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Gadis bercadar hitam, Dewi Srimpi, akan ikut. Para pengikut Kelabang Koro sudah menyiapkan kuda untuknya. Srimpi pamit dulu ayah. Jaga diri ayah baik-baik, ujar Dewi Srimpi pamit. Sebutir air mata bening menetes dari ujung kelopak mata gadis itu. Yangger, jaga diri kamu baik-baik. Patuhi semua nasihat laki-laki itu. Jangan kecewakan aku, kau mengerti, ujar Kelabang Koro sendu. Anak muda, jaga baik-baik putriku. Kalau kau sampai membuatnya menderita, akan ku kejar kau sampai ke ujung neraka sekalipun. Aku mengerti kakek tua, kau tenang saja, teriak Panji Watugunung dari atas kudanya. Dewi Srimpi menoleh sebentar ke ayahnya yang tampak bahagia. Gadis bercadar hitam itu lalu menggebrak kudanya menyusul rombongan Panji Watugunung. Kini anggota Panji Watugunung bertambah 1 orang. Mereka terus memacu kudanya menuju ke perbatasan Kabupaten Gelang-Gelang. Kelabang Koro tersenyum tipis sambil memandang ke arah perginya Panji Watugunung dan rombongannya. Aku sudah mewujudkan impianku, rombongan Panji Watugunung terus memacu kudanya. Dari kejauhan, tugu tapal batas Kabupaten Gelang-Gelang sudah terlihat. Jalan penghubung itu melintas di atas kali kecil. Tak jauh dari tugu batas, sebuah pos dengan beberapa prajurit penjaga tengah mengawasi lalu lalang orang yang keluar masuk Kabupaten Gelang-Gelang. Ya, semenjak peristiwa Mahesa Rangka, keamanan istana dan di tapal batas ditingkatkan. Di setiap pakuwon direkrut lebih banyak prajurit, selain sebagai penjaga pakuwon juga untuk cadangan jika dibutuhkan. Bukan hanya di Gelang-Gelang, tapi di setiap Kadipaten Panjalu terutama yang berbatasan langsung dengan Jenggala, semua meningkatkan kekuatan perangnya. Seorang prajurit penjaga melihat rombongan Panji Watugunung sedikit curiga, lantaran di antara rombongan itu ada gadis bercadar hitam. Berhenti, 2 orang prajurit penjaga menghadang di tengah jalan. Panji Watugunung segera menarik kekang kudanya sehingga berhenti. 4 gadis di belakangnya mengikuti langkah Panji Watugunung. Siapa kalian? Ada tujuan apa ke Gelang-Gelang? Ujar salah seorang prajurit penjaga. Maaf Tuan Penjaga, kami ada tugas penting ke kota Gelang-Gelang. Panji Watugunung sopan setelah turun dari kudanya. Siapa perempuan itu? Mengapa dia bercadar? Tanya seorang lagi dengan nada galak. Kau orang baru ya? Sampai tidak tahu siapa kami? Dewi Anggarawati maju sambil mengeluarkan lencana perak berlambang burung merak tanda kebangsawanan Kadipaten Seloageng. Setelah melihat lencana, prajurit penjaga itu berlari ke pos pengawasan. Seorang pria berlari menuju arah rombongan Panji Watugunung. Maafkan kelancangan anak buah saya, dia orang baru. Mohon dimaklumi Gusti Putri, ujar kepala prajurit penjaga sambil menghormat. Tidak apa-apa, lain kali suruh dia jangan asal menghadang orang. Lihat dulu baik-baik, Dewi Anggarawati tegas. Panji Watugunung hanya tersenyum tipis mendengar omelan Dewi Anggarawati. Jiwa bangsawannya keluar lagi. 2 penjaga itu segera minggir. Rombongan Panji Watugunung menggebrak kuda mereka meninggalkan tempat itu. Kalian kalau bertugas hati-hati, untung saja putri tadi masih berbaik hati. Kalau tidak bisa dipenggal kepala kalian, omelan kepala prajurit penjaga kepada bawahannya. 2 orang prajurit penjaga itu hanya menunduk tak berani menatap ke arah kepala atasannya. Kabupaten Gelang-Gelang memiliki 5 wilayah pakuwon yang mengitari ibu kota kabupaten. Setelah melewati perbatasan, rombongan Panji Watugunung sampai di Pakuwon Randu yang merupakan wilayah pakuwon terkecil di Kabupaten Gelang-Gelang. Mereka berhenti di sebuah rumah makan di dekat Pakuwon Randu. Matahari sudah hampir di atas kepala. Walaupun saat itu musim hujan, tapi terik matahari masih terasa hangat. Setelah rombongan Panji Watugunung turun dari kudanya, seorang pekatik segera menambatkan kuda mereka di samping rumah makan itu. Begitu masuk, seorang pelayan muda segera mendekat. Maaf Tuan, Anda pesan apa?
sediakan makan yang enak untuk kami berlima. Mari Tuan, kita ke sana. Pelayan mengarahkan rombongan Panji Watu Gunung di salah satu meja kosong. Seorang pria parubaya berpakaian mewah memandangi rombongan Panji Watu Gunung. Dia mengenali Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang. Laki-laki itu adalah Juragan Karsa. Lama tidak bertemu Nona Pendekar, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang segera mengenali pria paruh baya itu. Lah Juragan Karsa, lama tidak bertemu tambah gemuk ya, balas Sekar Mayang. Mari Juragan, silahkan bergabung bersama kami. Setelah itu sambil menunggu pesanan, mereka mengobrol ringan. Ternyata rumah makan itu adalah rumah makan Juragan Karsa. Pria parubaya itu terlihat makmur setelah pindah dari Kahuripan. Hujan deras turun mengguyur wilayah Pakuwon Randu. Melihat dari mendungnya, mungkin akan sampai sore karena suara geledek dan gemericik air hujan terlihat merata. Juragan Karsa menawari mereka untuk bermalam di penginapan di belakang rumah makannya itu tanpa harus membayar. Dan karena cuaca tidak mendukung perjalanan, mereka memilih untuk menerima kebaikan hati Juragan Karsa. Malam mulai turun, cuaca musim penghujan ini benar-benar dingin, apalagi ditambah tiupan angin. Di dalam kamar penginapan, keempat gadis pengikut Panji Watu Gunung sedang merundingkan sesuatu. Malam ini giliranku, ucap Ratna Pitaloka. Tidak bisa Kang Bok, setelah Kang Bok Mayang adalah jatahku, ujar Dewi Anggarawati tersenyum. Kemarin itu karena aku sakit, jadi itu di luar hitungan, potong Sekar Mayang. Tetap dihitung, ujar Ratna Pitaloka dan Dewi Anggarawati bersamaan. Hanya Dewi Srimpi saja yang tidak berkata apa-apa, selain memandang ketiga gadis itu dengan takjub. Apa mereka selalu seperti itu setiap malam? Srimpi, kenapa kau diam saja? Tanya Sekar Mayang. Tidak apa-apa kok, jawab Dewi Srimpi sambil menggoyangkan kedua tangannya. Jangan bilang kalau kau juga minta jatah ya, Ratna Pitaloka menunjuk wajah Dewi Srimpi. Tidak kok, aku tidak minta apa-apa, Dewi Srimpi mundur selangkah. Bagus kalau kau mengerti. Statusmu kan belum jelas, jawab Anggarawati senang. Dewi Srimpi hanya manggut-manggut saja. Pintu kamar terbuka dan Panji Watu Gunung terkejut melihat keempat wanita pengikutnya berkumpul di kamarnya. Kenapa belum tidur? Ini sudah larut malam. Sekarang adalah jatahku, jawab Ratna Pitaloka. Setelah Kang Bok Mayang, itu giliranku, jawab Anggarawati. Aku pokoknya tidur di sini, Sekar Mayang menepuk ranjang. Dan kau, apa alasanmu? Tanya Panji Watu Gunung pada Dewi Srimpi. Aku pelayanmu, kewajibanku di dekatmu, Dewi Srimpi menundukkan kepalanya. Kepala Panji Watu Gunung langsung pusing mendengar alasan mereka semua. Malam ini aku tidur di sini sendiri. Tapi, jawab mereka berempat, tidak ada tapi-tapian, sekarang kalian keluar. Aku mau tidur, kata Watu Gunung tegas sambil menunjuk pintu keluar. Empat gadis pengikut Panji Watu Gunung tidak bisa berkata apa-apa lagi, selain patuh. Tapi sebelum keluar mereka berhenti lagi, dan Ratna Pitaloka, Sekar Mayang serta Dewi Anggarawati kompak berhenti. Sedangkan Dewi Srimpi segera meninggalkan kamar Watu Gunung. Apalagi, Panji Watu Gunung memandang ke arah mereka. Ciuman selamat tidurnya belum, ujar mereka kompak. Panji Watu Gunung mendengus panjang, kap. Dengan berurutan, Panji Watu Gunung mengecup kening ketiga gadis itu dengan mesra. Ketiga gadis itu tersenyum bahagia. Selamat beristirahat Kakang Watu Gunung, ucap ketiga gadis cantik itu sambil menutup pintu kamar Panji Watu Gunung dari luar. Panji Watu Gunung hanya geleng-geleng kepala melihat ulah ketiga calon istrinya. Pagi pun menjelang setelah hampir semalam suntuk hujan deras turun. Meski sinar matahari masih terhalang oleh awan, namun setidaknya tidak sedingin tadi malam. Panji Watu Gunung terbangun saat jendela kamarnya dibuka dan sinar mentari menyentuh wajahnya. Dewi Srimpi hanya mengangguk sambil melirik ke arah Panji Watu Gunung sebentar, lalu berdiri di samping meja, air hangat untuk cuci muka, dan segelas wedang jahe sudah ada di meja. Panji Watu Gunung segera beranjak dari tempat tidurnya dan menuju meja. Cuci muka dengan air hangat di cuaca dingin benar-benar menyegarkan. Wajah Panji Watu Gunung memerah,
semakin menambah aura ketampanannya. Dewi Srimpi lalu mengulurkan kain kering pada Panji Watugunung. "Terima kasih Srimpi, kau tidak perlu repot-repot seperti ini setiap pagi," ujar Panji Watugunung sambil mengeringkan wajah. "Aku pelayanmu, kewajibanku melayani semua kebutuhanmu." Dewi Srimpi hanya menunduk. "Kau tidak wajib melayaniku, aku bisa sendiri Srimpi. Aku terbiasa hidup mandiri dari kecil," ujar Panji Watugunung sambil tersenyum memandang ke arah Dewi Srimpi. Aku hanya melakukan perintah ayahku. Aku tidak boleh mengecewakannya." Sebutir air mata bening perlahan menetes dari mata Dewi Srimpi. "Memang apa perintah ayahmu?" tanya Watugunung penasaran. "Mengikutimu kemanapun kau pergi. Aku harus melayani semua kebutuhanmu dan aku tidak boleh pulang ke rumah lagi." Air mata Dewi Srimpi semakin banyak berjatuhan. "Hei, kenapa kau malah menangis? Sudah jangan menangis lagi. Apa aku menyakiti hatimu?" tatap Watugunung pada Dewi Srimpi. Dewi Srimpi menggeleng cepat, air mata masih mengalir ke pipinya. "Ayahmu memang gila, putri sendiri diusir dari rumah, sudah jangan menangis lagi. Baiklah, mulai hari ini kau boleh melayaniku, tapi ingat, kau tidak boleh iri atau cemburu pada 3 calon istriku." "Paham," ujar Watugunung sambil tersenyum. Dewi Srimpi segera menghentikan tangisannya, meski masih terisak. Dia berusaha tersenyum. "Srimpi akan melayani dan mematuhimu," ujar gadis itu dengan menghormat. Setelah itu Dewi Srimpi segera membereskan semua yang ada di meja kemudian mundur dari kamar Panji Watugunung dengan raut wajah gembira. Panji Watugunung hanya menggeleng sambil bergumam, "Aku selalu tak berdaya menghadapi air mata wanita." Setelah semuanya bersiap, Panji Watugunung dan keempat gadis pengikutnya segera meninggalkan penginapan yang sudah dibayari Juragan Karsa. Tak lupa mereka berterima kasih kepada pria paruh baya itu. Setelah berkuda seharian, menjelang senja mereka sampai di kota Kabupaten Gelang-Gelang. Kota Gelang-Gelang sekarang terlihat lebih ramai. Lalu lalang orang dan kereta kuda membawa barang dan penumpang memenuhi seluruh sudut kota. Sesampainya di gapura istana, penjaga mengenali sang putra bupati dan memberi hormat. Salah satu penjaga gapura segera berlari untuk memberitahu sang bupati. Rombongan Panji Watugunung menepuk kuda mereka pelan dan menambatkan kuda mereka di sisi barat alun-alun istana Gelang-Gelang. Panji Gunung Sari menyambut kedatangan putra sulungnya dengan gembira. "Selamat datang Ger Cah Bagus, Romo senang sekali kamu sudah kembali ke sini." "Salam bakti saya Kanjeng Romo. Maaf saya terlambat beberapa hari." Panji Watugunung menghormat pada ayahnya. "Salam hormat Gusti Bupati," ucap ketiga gadis calon istri Panji Watugunung segera menghormat pada Panji Gunung Sari. Ya, aku senang melihat calon mantuku rukun semuanya," ujar Panji Gunung Sari yang disambut senyum bahagia dari ketiga gadis itu. "Yang di belakang itu siapa Ger Cah Bagus?" Panji Gunung Sari menunjuk ke arah Dewi Srimpi yang duduk di belakang dan menunduk. Belum sempat Panji Watugunung menjawab, Dewi Srimpi segera berkata, "Hamba pelayan Tuan Watugunung Gusti Bupati, mohon maaf jika hamba lancang." Panji Gunung Sari melirik ke arah putranya sambil manggut-manggut. Dewi Pancawati tergopoh-gopoh menuju Balairung Puri Agung Gelang-Gelang mendengar putra tirinya kembali. "Ger Cah Bagus anakku, kau sudah pulang Ger." Dewi Pancawati segera memeluk tubuh Panji Watugunung. "Iya Kanjeng Ibu." Watugunung kembali setelah Kanjeng Romo mengirim surat ke Padepokan Padas Putih. Watugunung segera memberi hormat Dewi Pancawati, diikuti semua calon istri dan pelayannya. Dewi Pancawati mengelus kepala Panji Watugunung dan duduk di sebelah suaminya. "Kanjeng Romo, saya membawa titipan surat Dewi Anggrek Bulan dari Bukit Lanjar." Watugunung menghaturkan surat yang dibungkus kain berwarna putih. Dewi Pancawati dan Panji Watugunung terdiam sejenak, lalu segera mengambil surat dari tangan Panji Watugunung dan membacanya. "Panji Gunung Sari, cucuku Watugunung sudah besar. Sudah waktunya menikah, apalagi yang kau tunggu? Lakukan persiapan segera, aku menunggu kabar baik darimu." Dewi Anggrek Bulan, Panji Watugunung segera menghela nafas panjang. "Sudah kuduga perempuan tua itu akan begini. Ada apa Kang Mas? Kok seperti ada yang mengganjal pikiranmu?"
Dewi Pancawati melihat perubahan raut wajah suaminya. "Bibimu meminta agar Panji Watugunung segera dinikahkan." Panji Gunung Sari tersenyum tipis sambil memandang ke arah Panji Watugunung dan ketiga calon istrinya. Ketiga calon istri Panji Watugunung tersenyum bahagia saat mendengar suara dari calon mertuanya. "Tunggu Romo, siapa yang dimaksud bibinya Kanjeng Ibu? Bukankah itu tadi surat dari Dewi Anggrek Bulan?" Panji Watugunung kebingungan. Panji Gunung Sari segera memahami kebingungan dari Panji Watugunung. "Yai Pancawati, sekarang kau yang menjelaskan semuanya." "Ngger Cah Bagus, Dewi Anggrek Bulan itu sepupu ibuku dan bibi ibu Munak, Dewi Sekar Pembayun, jadi bisa dikatakan dia itu nenekmu," jawab Dewi Pancawati menjelaskan. Panji Watugunung bengong seketika, dan ketiga calon istrinya juga terkejut bukan main. Jadi Dewi Anggrek Bulan-Bulan itu nenek Kakang Watugunung, Sekar Mayang seakan tak percaya. "Iya Ngger Cah Ayu," jawab Dewi Pancawati meyakinkan. "Tapi kok masih seumuran kami?" tanya Dewi Anggarawati tak kalah kaget. Dewi Pancawati tersenyum simpul, dia sudah menduga bahwa pertanyaan itu akan muncul. Dewi Anggrek Bulan itu adik Dewi Lanjar. Saat mereka masih muda, mereka memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Dewi Lanjar memilih menjadi istri Tumenggung Sindu Praja dan memiliki putri Aku dan Bayu Sekar Pembayun, sedangkan Dewi Anggrek Bulan memilih mempelajari ilmu kanuragan. Aku tidak tahu ilmu apa yang dipelajari bibiku itu sehingga bisa awet muda seperti itu. Watugunung, Sekar Mayang, Ratna Pitaloka dan Dewi Anggarawati hanya melongo mendengar penuturan Dewi Pancawati. "Ya, karena putraku sudah ada di sini, sekarang kalian segera membersihkan diri dan beristirahat, karena besok ada hal penting untuk kita bicarakan." "Ngger Cah Bagus," ujar sang Bupati Gelang-Gelang. Setelah berkata demikian, Panji Gunung Sari segera menarik putranya ke keputran Gelang-Gelang diikuti Dewi Srimpi, sedangkan Dewi Pancawati menggiring calon mantunya ke keputren. Sesampainya di keputran, segera Panji Watugunung membersihkan diri dan berganti pakaian layaknya bangsawan. Dewi Srimpi benar-benar terpana dengan perubahan penampilan Panji Watugunung. Srimpi, gadis bercadar hitam itu masih bengong. Panji Watugunung sampai berdiri di depannya dan menggoyangkan tangannya, tapi gadis itu tetap melongo seperti kesurupan. Dia gagah sekali dan tampan, batin Dewi Srimpi. Akhirnya karena kesal dengan sikap Dewi Srimpi, Panji Watugunung menepuk pipi gadis itu, membuat gadis itu tersadar dari ketakjubannya. Iya, ada apa Tuan? Kau ini bengong dari tadi, seperti melihat hantu saja." Panji Watugunung membetulkan sumping telinganya yang sedikit miring. Tidak Tuan, maaf, tadi aku hanya teringat Ayah." "Iya, teringat Ayah." Dewi Srimpi tergagap berbicara mencoba menutupi ketakjubannya. "Ya tidak apa-apa, tolong kau ambilkan aku wedang jahe, sebentar lagi Kanjeng Romo kemari." Baik Tuan." Dewi Srimpi segera bergegas menuju dapur Puri Agung Gelang-Gelang ditemani seorang dayang. Tak berapa lama kemudian, Bupati Gelang-Gelang datang ke keputran. Pria parubaya itu segera duduk di kursi yang ada di serambi keputran Gelang-Gelang ditemani Panji Watugunung. "Kau benar-benar tampan seperti Eyang Mungger, sangat gagah bahkan mengalahkan aku, hehehehe," puji Panji Gunung Sari setelah mengamati Panji Watugunung lekat. "Pantas saja tiga wanita itu rela kau madu, hahaha." Panji Watugunung tersipu mendengar penuturan ayahnya. "Ngger Cah Bagus, sebenarnya ada tugas yang akan kuberikan untukmu. Kuharap kau bersedia menjalankannya," kata Bupati Gelang-Gelang sambil menghela nafas. "Tugas ini sebenarnya dari Maharaja Samarawijaya, dan aku mempercayakan tugas ini padamu. Anggap saja ujian untukmu sebagai calon Bupati Gelang-Gelang selanjutnya." "Apakah tugas itu Kanjeng Romo?" Panji Watugunung penasaran. "Kau akan memimpin pasukan khusus yang bertugas menjaga keamanan di perbatasan Panjalu. Mulai dari Seloageng sampai ke Watugaluh, tugasmu memberantas perampok dan pengacau yang merajalela sekarang ini." Panji Gunung Sari mengambil sebuah lencana emas berukir burung Garuda tanda sebagai pasukan khusus dari Panjalu dan memberikannya pada putranya. "Ananda siap melaksanakan tugas Kanjeng Romo." Panji Watugunung menerima lencana dan memasukkan ke kantong bajunya. "Ingat Ngger Cah Bagus,
Tugas ini tidak mudah. Setiap saat kau harus bertaruh nyawa. Berhati-hatilah, ujar Panji Gunung Sari sambil menghela nafas. Lalu Panji Gunung Sari menjelaskan bahwa dari setiap wilayah, seperti Seloageng dan Gelang-Gelang akan menyetorkan 10 prajurit pilhan. Untuk wilayah Pakuwon Perdikan seperti Kunjang dan Watugaluh wajib setor 5 prajurit. Kau mengerti, Nger? Sehabis dari Gelang-Gelang kau harus ke Seloageng, temui Kakang Tejo Sumirat, dia yang mengusulkanmu menjadi pasukan khusus. Besok di Paseban, akan kutunjuk siapa saja yang akan menjadi pembantumu, ujar Panji Gunung Sari. Dewi Srimpi yang akan masuk Serambi Keputran menghentikan langkahnya, begitu mendengar ucapan Bupati Gelang-Gelang. Maaf Kanjeng Romo, jika boleh hamba mengajak ketiga gadis itu dan pelayanku. Sisanya aku serahkan kepada kebijakan Kanjeng Romo, potong Panji Watugunung. Itu terserah kamu, Nger Cah Bagus. Asal kamu tidak lupa tugas karena bermesraan terus dengan calon istrimu, hehehehe. Panji Gunung Sari terkekeh. Semburat merah terlihat di wajah Watugunung, sebab walaupun sering berbagi tempat tidur dengan calon istrinya, tapi belum pernah sekalipun dia melakukan hubungan intim dengan mereka. Dewi Srimpi lega mendengar jawaban dari Bupati Gelang-Gelang. Segera dia masuk dan menghidangkan wedang jahe dan beberapa makanan kecil untuk tuan dan ayah tuannya. Malam semakin larut, Panji Gunung Sari sudah meninggalkan Keputran Gelang-Gelang sejak tadi. Panji Watugunung juga bersiap beristirahat, tanpa gangguan dari ketiga calon istrinya, karena di Istana Puri Agung, ada tata krama yang melarang pasangan belum menikah tinggal bersama dalam satu atap. Dewi Srimpi merapikan selimut Panji Watugunung. Gadis itu benar-benar menjaga Watugunung. Pagi menjelang, saat Watugunung terbangun dari tidurnya, matanya mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan dan Dewi Srimpi tertidur di kursi dekat tempat tidurnya. Gadis ini, Panji Watugunung pelan-pelan tanpa bersuara keluar kamar dan segera membersihkan diri. Saat kembali, Dewi Srimpi sudah berdiri di samping meja, dan segelas wedang jahe ada di sana. Setelah berganti baju, Panji Watugunung bergegas ke Balairung Puri Agung Gelang-Gelang. Semua sudah hadir di Paseban. Panji Watugunung segera mengambil tempat duduk di sebelah kanan bawah singgasana ayahnya. Besok, putraku akan menjalankan tugas penting dari kota Raja Dahanapura. Masing-masing Pakuwon harus mengirim seorang jagoan untuk mengikuti putraku melaksanakan tugas ini. Suasana Paseban tiba-tiba sedikit riuh dengan kasak kusuk. Ampun Gusti Bupati, kami siap membantu tugas Gusti Putra Mahkota. Kapan kami bisa mengirimkan perwakilan Pakuwon kami? Seorang aku sepuh bernama Samburikma dari Pakuwon Janti memecah keriuhan. Lebih cepat lebih baik, kalau bisa hari ini sudah berkumpul, sebab besok sudah harus berangkat ke Seloageng. Kami mengerti Gusti Bupati, izinkan kami mohon diri, ujar aku Samburikma. Panji Gunung Sari mengangguk dan mengangkat tangan tanda mengiyakan. Aku Samburikma diikuti aku lainnya menghaturkan sembah dan mundur dari Paseban. Sancaka, kirimkan surat ke pos-pos pengawasan di seluruh wilayah Gelang-Gelang tentang tugas ini. Semua prajurit di pos pengawasan harus siap membantu jika pasukan khusus ini membutuhkan bantuan, titah sang Bupati. Sendiko dawuh Gusti Bupati, tumenggung Sancaka menghormat. Panji Watugunung tersenyum mendengar semua titah Bupati Gelang-Gelang. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.